Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya muliakan, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia, banyak nikmat, karunia yang tak terhingga, yang menjadi kewajiban kita hanyalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karunia-karunia yang ada pada diri kita berupa iman, berupa Islam, berupa kesehatan, kesempatan, itu semua senantiasa ada pada diri kita apabila kita ikat karunia-karunia tersebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menghadiri majlis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika menghadiri majlis ilmu ikhlas dalam rangka menghadiri majlis ilmu bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain, maka apabila ilmu yang ia dapat ia amalkan, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala dengannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan seseorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pembahasan kita ini yang berkaitan dengan istighfar, pembahasan yang di dalamnya seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudi, ada mushaf? Di dalamnya seseorang bisa dengannya mengamalkan amalan yang sangat mudah sekali. Amalan yang sangat ringan sekali. Dimanapun seseorang bisa melaksanakannya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terkadang kita butuh diingatkan tentang keutamaan satu amalan. Bisa jadi karena terbiasa mendengarnya ataupun kita melakukannya, akhirnya kita lalai bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan tersebut yang nanti akan kita sebutkan, di antaranya termasuk tugas pokok para rasul menyeru kaumnya supaya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita ini adalah
manusia-manusia yang sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah kemauannya. Ketika memiliki kemauan, memiliki tekad untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, untuk menjauh dari dosa-dosa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, terkadang bahkan bisa menjadi satu jaminan kita lalai. Kita lemah kemauannya. Yang tadinya memiliki tekad kemudian hilang. Lebih-lebih lagi kita ini ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kullu ibni adam khata'. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Pastinya melakukan kesalahan dikarenakan apa? Karena kita ini terkadang menurut kepada hawa nafsu kita. Kita terkadang tidak mau kalah dengan ego kita. Seharusnya kita berhenti dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lebih menurut terhadap ego kita, ambisi kita. Bahkan kita pun mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kita menghadapi pembisik. Yang pembisiknya ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan, iblis dan antek-anteknya yang berusaha membawa manusia ke dalam api neraka, mereka itu melihat kita sedangkan kita tidak melihat mereka. Dibisikin kita dengan bisikan-bisikan yang dengannya terkadang kita meremehkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bisikan-bisikan tersebut terkadang kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab manusia lebih mudah untuk melakukan kemaksiatan selain karena ambisi, selain karena syaitan, bisikan-bisikan syaitan, dan yang ketiga adalah karena perintah-perintah dari jiwa-jiwa kita. Yang jiwa-jiwa kita diantaranya bersifat al-ammaratu bis-su, yang senantiasa membisiki kepada kita untuk melakukan kemaksiatan. Dan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan. Seperti yang disebutkan dalam muqaddimah yang tadi saya sebutkan, min syururi anfusina, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan siapa? Dari kejelekan diri kita. Sehingga hal ini harus senantiasa kita ingatkan sehingga setiap masing-masing dari kita mengetahui bagaimana diri kita ini. Sehingga dengannya seseorang lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi apabila ditambahkan lagi dengan lingkungan yang jelek. Yang dengannya seseorang lebih mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambahkan lagi dengan seseorang yang memiliki kawan yang kawannya senantiasa tidak mengingatkan dirinya terhadap akhirat, akan tapi senantiasa mengingatkan terhadap ambisi-ambisi dunia yang dengannya seorang makin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hal yang di dalamnya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian-pujian terhadap orang-orang yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan istighfar dari Al-Quranul Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Seperti juga yang tercantum dalam surat Hud ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah mengadakan kalian dari yang tidak ada dan yang mengurusi semua perkara kalian. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dua ayat ini kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Beristighfar artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-maghfirah. Al-maghfirah artinya semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seseorang, kita berharap kita mendapatkan maghfirah. Dosa-dosa tersebut ditutup dari mata-mata manusia, tidak ditampakkan. Dan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosa-dosa tersebut sehingga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memenuhi hari-harinya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dosa-dosanya dari mata-mata manusia. Yang kedua, yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang beristighfar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Di antaranya yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang mereka meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu menjelang subuh. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Di waktu sebagian manusia mereka terlelap dalam tidurnya, maka orang-orang yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang di saat itu mereka bangun dari tidurnya. Mereka menegakkan salat, yang salat tersebut adalah kebiasaan orang-orang saleh, yang kemudian setelah ia isi sepertiga malam terakhirnya dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sujud, dengan ruku, maka ketika tiba waktu sahar, waktu menjelang waktu fajar tiba, ia isi dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan, terhadap kekurangan-kekurangan yang dia lakukan.
Dan di waktu tersebut adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tentu turunnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Turunnya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah terlintas di kepala manusia. Sehingga kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam terakhir, mereka tidak bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun. Sehingga apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut baik, maka pastilah para sahabat yang mendahului untuk bertanya dengan pertanyaan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala turun kemudian mengatakan, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang meminta kepadaku di waktu sepertiga malam terakhir, maka pastilah akan saya beri ijabah. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Dan siapa yang meminta kepadaku permintaan apa saja, selama permintaan di dalamnya tidak ada dosa di dalamnya, selama permintaannya tidak ada memutus tali silaturahmi, maka ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaannya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang dia beristighfar kepadaku, meminta ampun kepadaku di sepertiga malam yang terakhir, di waktu menjelang waktu fajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampun kepadanya terhadap dosa-dosa yang telah dia lakukan. Maka di dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, satu surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana Nabi Yusuf alaihi salam dizalimi oleh saudara-saudaranya. Mereka menzalimi Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian setelah mendapatkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang besar, dan mereka meyakini bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan, maka mereka pun meminta kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihi salam supaya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dalam surat Yusuf ayat ke-97, Allah abadikan permintaan mereka. Qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai abah kami, wahai bapak kami, Nabi Ya'qub alaihi salam, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dengan kesalahan-kesalahan yang besar. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ahli tafsir ketika menjelaskan perkataan Nabi Ya'qub, saya akan memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Ya'qub alaihi salam menunda istighfarnya sampai menjelang waktu sahar, waktu menjelang fajar. Sehingga ketika waktu menjelang fajar itu tiba, bisa setengah jam, bisa 40 menit diisi dengan istighfar kepada Allah dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya yang berbuat
kezaliman dan dosa. Disebutkan juga sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, beliau adalah orang yang senantiasa mengisi malamnya dengan qiyamul lail. Sehingga tidaklah tidur kecuali sangat sedikit sekali. Karena beliau pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal 'abdu 'Abdullahi law kana yaqumul lail." Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah, karena Rasulullah mendapati Abdullah ibn Umar yang mana beliau itu iparnya tidak melaksanakan qiyamul lail. Dinasihati oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah Abdullah apabila dia menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Maka dikatakan oleh Nafi', pembantunya, muridnya, yang mana beliau bersama dengan Abdullah selama 30 tahun, Abdullah ibn Umar menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail sehingga tidur sangat sedikit. Sehingga apabila Nafi mengabarkan kepada Abdullah ibn Umar, "Asharna ya Aba Abdurrahman, asharna ya Aba Abdurrahman." Kita telah masuk di waktu sahur, kita telah masuk di waktu sahur. Maka setelah itu Abdullah ibn Umar isi waktunya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga yang tercantum dalam Al-Quran, bahwasanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari amalan-amalan yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita katakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang menonjol yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 113 sampai ayat 133 sampai ayat 136. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dan maghfirah dari Rabb kalian, dan bersegeralah kalian untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit 7 lapis dan seluas bumi 7 lapis. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga tersebut telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan dengan sifat u'iddat, telah disiapkan, artinya surga dan neraka sekarang itu telah ada. Telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam surga, melihat bahwasanya di surga ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Melihat di dalam surga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat khusus untuk Bilal dan untuk sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya surga dan neraka telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan sekarang telah ada. Bahkan surga tersebut adalah surga yang dulu di dalamnya ada Nabi Adam alaihi salam. Sehingga ketika kita berupaya untuk menuju ke surga, maka tidak berlebihan apabila kita mengatakan kita berusaha untuk mudik ke kampung halaman bapak kita Adam alaihi salam. Kemudian Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yang mereka mendapatkan surga dan mendapatkan ampunan, yaitu mereka yang menafkahkan harta-harta mereka, baik ketika lapang dan baik ketika kesusahan. Mereka mensedekahkan harta-harta mereka.
Dan mereka adalah orang-orang yang menahan amarah mereka. Mereka tidak mengumbar amarah mereka. Apabila ada kemarahan di hati mereka, maka mereka upayakan untuk melaksanakan perintah Allah, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau umbar kemarahanmu sehingga engkau masuk surga. Dengan apabila marah, dia berupaya untuk memberikan uzur kepada orang yang menjadikan dia marah. Sehingga apabila masih marah, dia tidak diam di tempat yang dia marah. Dia pergi. Sehingga tidak melihat orang yang bikin dia marah. Dan apabila masih marah juga, ia mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Karena amarah itu adalah dari syaitan, dari bara api yang menyala di dalam dada seseorang. Sehingga ketika mengambil air wudhu dihilangkan bara api tersebut. Kemudian salat dua rakaat. Dan meminta kepada Allah amarah yang ada di hatinya supaya dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'afina 'anin nas. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia. Orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dirinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat 134 ini Allah sebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang bagaimana muamalah mereka kepada orang lain. Yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan sosial. Yang apabila bagaimana komunikasi dia, akhlak dia, muamalah dia terhadap orang lain, ini yang ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Ma'un. Ketika Allah membahas tentang orang-orang yang tidak memiliki akidah itu siapa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad siapa sih orang-orang yang tidak berakidah? Orang-orang yang tidak bertauhid. Siapa yang Allah sebutkan? Saya malah lupa. Saking apalnya akhirnya lupa. Iya, kalau diputus-putus kayak gini lupa. Maka ayat yang kedua, siapa yang mereka menjadi orang-orang yang tidak berakidah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia orang yang menghardik anak yatim. Boro-boro ngasih duit, boro-boro ngasih jajan, malah dibentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberikan anjuran untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi artinya apabila memberi anjuran kepada orang lain saja dia pelit, bagaimana dia mengeluarkan duit dari kantongnya? Lebih pelit lagi. Ini artinya apa? Akidah berhubungan dengan akhlak seseorang. Akidah berhubungan dengan muamalah seseorang. Karena hanya yang mampu berbuat baik kepada orang anak-anak yatim, orang-orang yang tahu balasan pada hari akhir tentang bagaimana keutamaan kita berbuat baik terhadap anak-anak yatim. Kita kembali kepada surat Ali Imran ayat 135. Sifat yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang-orang yang maksum. Bukan orang-orang yang mereka tidak melakukan dosa sama sekali, bukan. Allah sifati mereka bahwasanya orang-orang yang bertakwa yang mereka akan menjadi penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang melakukan kekejian. Kekejian ini adalah perbuatan dosa besar. Ataupun mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa juga. Akan tetapi zakarullah, setelah mereka tergelincir di dalam kemaksiatan kepada Allah, jatuh ke dalam bujuk rayu syaitan, tidak terus menerus istiqomah dalam dosanya, tidak.
Tidak kemudian dia makin jauh dari majelis ta'lim. Tidak dia makin jauh dari teman-temannya yang salihah. Tidak. Akan tapi dzakarullah. Dia ingat terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingat bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini sementara. Entah akan datang kematian, menjemputnya entah kapan. Entah dekat atau sebentar lagi atau 2 hari, 3 hari, tidak tahu. Hanya ilmu Allah yang tahu. Dengannya seseorang mengatakan, fastaghfaru lidzunubihim. Maka dia akan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya meyakini, wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Kemudian mereka pun meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mereka mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ampunannya sangat luas. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa ni'ma ajrul amilin. Mereka lah yang akan mendapatkan balasan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah sebaik-baik ganjaran buat orang-orang yang memiliki amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika kita mengucapkannya tidak lebih dari 2 detik. Astagfirullah. Berapa detik? 1 detik. Astagfirullah. Bahkan kita bisa membaca istighfar lebih dari 100 kali dari kita di lantai 2 apa 3 nih Ayudi? Lantai 2, dari kita di lantai 2, kita antri turun di tangga atau naik lift turun dari lift sampai ke parkiran bisa lebih dari 100 kali. Akan tetapi kita ini adalah manusia-manusia yang mudah lalai akan janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah katakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala ini pasti benar, al-haq, benar. Akan tapi kita lebih yakin dengan apa yang ada di dunia. Dengan perkara-perkara yang apabila diberikan secara kontan, kita pasti akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Mungkin apabila ada sayembara, ini andai-andai saja. Apabila ada orang yang sehari istighfar 1000 kali, akan dikasih 1 juta. Mungkin akan antri dengan mengatakan saya akan mampu membacanya lebih dari 20.000 kali. Karena apa? Langsung kontan mendapatkannya. Dan ketika melakukannya percaya kepada kemampuan yang menjanjikan hal tersebut. Dan hati kita ini lemah di dalam hal ini. Lebih percaya terhadap perkara dunia. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya istighfar adalah prioritas dakwahnya para nabi. Manusia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk prioritas dakwahnya para nabi. Dan mereka pun para nabi dan para rasul, manusia-manusia yang sangat banyak sekali beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala abadikan istighfarnya bapak kita Adam alaihi salam dan ibunda Hawa. Ayat ke-23, surat Al-A'raf ayat ke-23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Keduanya berkata, wahai Rabb kami. Para nabi dan para rasul ketika berdoa yang mereka tonjolkan adalah Rabbana. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang telah menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurusi semua perkara kita. Tidaklah ada satu nikmat kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami dengan melakukan perbuatan dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan jika engkau tidak memberikan maghfirah kepada kami, ampunan kepada kami, rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Di dalam surat Nuh Surat Nuh ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabara. Wahai Rabbku, berilah ampunan kepadaku dan berilah ampunan kepada kedua orang tuaku dan berilah ampunan kepada orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman dan berilah ampunan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki ataupun kalangan perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan dan kekufuran kepada engkau, kecuali kebinasaan dan kehancuran. Di dalam surat Hud, Allah pun mengabadikan istighfarnya Nabi Nuh alaihi salam. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Surat Hud ayat ke-47. Apabila engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidaklah memberikan rahmat kepadaku, pasti saya termasuk dari orang-orang yang merugi. Kemudian dari Nabi Musa alaihi salam kalimullah, orang yang memiliki keutamaan sebagai orang yang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam meminta ampun kepada Allah setelah beliau secara tidak sengaja membunuh seseorang. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Surat Al-Qasas ayat 16. Wahai Rabbku, sesungguhnya saya menzalimi diriku, menzalimi jiwaku. Faghfirli, berilah ampunan kepadaku. Faghafara lahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha penerima ampunan, Maha pemberi ampunan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kasih sayang. Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan istighfarnya Nabi Syuaib alaihi salam. Di dalam surat Hud ayat ke-90. Yang dicantumkan dalam ayat ini bukan istighfarnya Nabi Syuaib alaihi salam, akan tetapi Nabi Syuaib alaihi salam memerintahkan kepada kaumnya supaya mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih.
Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku memiliki kasih sayang. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam pun memerintahkan kepada kaumnya supaya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah yang mirip dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan kota Mekkah, dan surat ini adalah surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah di hari Tasyrik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada. Kurang dari 80 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan engkau dapati wahai Nabi Muhammad manusia datang berbondong-bondong untuk memeluk agamamu. Sebelumnya mereka itu takut untuk memeluk Islam, maka datang berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka pujilah, bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu. Jangan engkau nisbatkan hal tersebut kepada dirimu. Pujilah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya membukakan hati-hati manusia. Wastaghfirhu. Antum bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah lebih dari 22 tahun atau mendekati 23 tahun. Ketika kejayaan yang sudah ada di depan Nabi, di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100.000 manusia mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Dengan bebasnya Nabi dan para sahabatnya menunaikan haji seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, tanpa ada kesyirikan di dalamnya, tanpa ada orang yang melakukan tawaf dengan tanpa menggunakan sehelai benang pun tidak dihilangkan semuanya. Dan ketika bertalbiyah di dalamnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah, dakwah yang senantiasa dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam keadaan demikian, Allah perintahkan apa? Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ruku' dan sujud kecuali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah duduk di dalam satu majelis kecuali sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar menghitung istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 70 kali. Ini sekali duduk, ibu-ibu. Bukan seharian, bukan. Dari sekali-sekali duduk, Nabi lebih mengucapkan astagfirullah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Lebih dari 70 kali. Bagaimana dengan sehari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka akan lebih banyak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ridwanullahi alaihim untuk mereka penuhi hari-hari mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabdanya ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan para manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman, dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka penuhi hari-hari mereka dengan amal saleh dan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran. Berhijrah, bersedekah dengan luar biasa. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang banyak. Untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Fa ini, kata Rasulullah, sesungguhnya saya, ini Muhammad ibn Abdullah, Sayyidul Mursalin, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan akan datang. Atubu ilallahi wa astaghfiru akthar fil yaumi akthar min 100 marrah. Sehari lebih dari 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang tercantum dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan istighfar, maka sangatlah banyak sekali. Di antaranya hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aktsara minal istighfar, man aktsara minal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan segala kegundahannya, segala kesusahan hatinya menjadi sesuatu yang mudah baginya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa susah dari hatinya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap permasalahan ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari hadis Abdullah bin Busur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati pada dirinya catatan-catatan istighfar yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan baginya tuba, keberuntungan bagi orang-orang yang memperbanyak catatan kebaikannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah apabila seorang laksanakan dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntungan dan kebahagiaan baginya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika catatan amal kebaikannya penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diawali dari ketika seorang di alam barzah, maka ia akan mendapatkan kemudahan
ia akan dapati dirinya termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan dengan perkataan yang teguh ketika mendapati dua malaikat ada di hadapannya, Munkar dan Nakir. Termasuk ketika seorang ditanya tentang man rabbuka, maka dia mampu menjawab Rabbi Allah. Wa ma dinuk, maka dia akan mampu menjawabnya. Karena itu adalah amalan kesehari-harian dia. Sehingga dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Abil Minhal, ma jawara 'abdun fi qabrihi min jarin khairun min istighfarin katsir. Tidaklah seseorang ditemani di kuburnya dengan teman yang paling baik selain dengan istighfar yang banyak. Karena pada hakikatnya ketika seorang meninggal dunia yang menemani dirinya hanyalah amal soleh. Termasuk amal soleh yang besar ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang banyak. Dalam hadis yang serupa yang dibawakan oleh Zubair ibn Awam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Siapa yang memiliki keinginan untuk berbahagia ketika amalan-amalan dia ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan baik di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi yang mana mereka orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak manusia, tidaklah engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, pasti saya akan mengampuni engkau walaupun apa yang telah engkau lakukan. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka anana sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak manusia, apabila dosa-dosamu itu menyentuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah aku akan mengampuni engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan taubat hamba-hambanya. Tidaklah satu kemaksiatan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu. Apakah mereka tidak bertaubat kepada Allah? Apakah mereka tidak beristighfar kepada Allah? Ini berkaitan dengan semua kemaksiatan. Baik kekufuran, kesyirikan, bahkan ketika seorang murtad pun Allah Subhanahu wa taala tentukan apabila mereka kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala terima. Semua dosa ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak manusia, tidaklah engkau datang kepadaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan seisi bumi kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar. Kesalahan-kesalahan seisi bumi. Kemudian kematian menjemput engkau.
dalam keadaan engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Pasti akan saya berikan kepada engkau sebanyaknya ampunan. Allahu Akbar. Jadi dalam hadis ini dan hadis-hadis yang sebelumnya dan begitu juga ayat-ayat yang kita bahas, bukan berarti kita diperintahkan untuk melakukan dosa-dosa kemudian beristighfar. Tidak. Dosa-dosa itu pasti kita lakukan. Makanya Nabi katakan apa? Kullu ibni Adam khata', setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi yang paling baik dari manusia secara keseluruhan ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya. Kemudian yang patut kita ketahui juga yang berkaitan dengan macam-macam istighfar. Pada dasarnya ketika seorang mengucapkan astaghfirullah, maka itu sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi banyak contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Yang pertama adalah sayyidul istighfar. Istighfar yang paling baik. Istighfar yang paling afdal. Yang terkadang kita bawakan dalam zikir pagi dan petang kita. Rasulullah katakan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi. An yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi. Istighfar yang paling baik dan paling afdal adalah ketika seseorang beristighfar dengan ucapan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Wa ana 'abduka, dan saya adalah hambamu. La ilaha illa anta, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau telah menciptakanku dan saya adalah hambamu. Asbahtu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan saya ada di janjimu dan perjanjian denganmu. Mastata'tu. Semampu saya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepada engkau dari kejelekan-kejelekan yang saya lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, dan saya mengakui kepada engkau ya Allah dengan karunia-karuniamu kepadaku. Wa abu'u laka bi dhunubi au bi dhanbi, dan saya pun mengakui kepada engkau ya Allah dengan dosa-dosaku yang sangat banyak. Faghfirli, berilah ampunan kepadaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidaklah ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini adalah sayyidul istighfar. Istighfar yang paling memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal seorang hamba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyeru Allah dan mengakui bahwasanya engkau ini adalah Rabbku yang mengurus semua kebutuhanku, dan kemudian mengatakan wa ana 'abduk, saya ini berusaha untuk menjadi seorang hamba yang dengannya saya beribadah kepada engkau dengan apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. La ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Saya senantiasa beribadah kepada engkau ya Allah, tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selain engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk.
Engkaulah yang mengadakan aku, sebelum saya ini tidak ada. Sebelumnya saya tidak ada. Saya ini bukan siapa-siapa. Kemudian engkaulah yang menciptakanku dan mengadakan diriku di atas muka bumi ini. Dari seonggok bayi yang hanya memiliki kekuatan tangisan-tangisan saja. Yang sangat lemah dan tidak mengetahui apapun juga, engkau sebagai Rabbul Alamin memberikan semua hajat dan kebutuhan kepadaku. Hingga di dalamnya seorang menunjukkan bagaimana dirinya lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ala ahdika wa'dik. Ya Allah, saya senantiasa di atas perjanjian aku kepadamu. Saya senantiasa berupaya untuk melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah. Dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Mastata'tu, semampu saya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelalaian-kelalaian dan kesalahan-kesalahan. Sehingga dengannya seorang mengetahui bahwasanya dirinya adalah orang yang lemah. A'udzu bika min syarri nafsi atau min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya meminta perlindungan dari apa? Dari kejelekan-kejelekan diriku. Dari kejelekan-kejelekan yang saya lakukan. Dan saya pun mengakui nikmat engkau kepadaku sangatlah banyak. Ini pengakuan juga. Iktiraf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa yang ada pada diriku dari apapun juga itu semuanya dari engkau. Sehingga apabila dihadirkan ketika seseorang membaca doa ini, istighfar ini, maka tidak ada kesombongan sebesar biji sawi pun di dalam hati seseorang. Abu'u laka bidzanbi. Karunia engkau sangat banyak, akan tapi saya pun mengakui saya ini termasuk hamba-hambamu yang tidak pandai bersyukur kepada engkau ya Allah. Akan tetapi saya meminta ampun kepada engkau ya Allah. Karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali engkau. Bahkan para ulama ridwanullahi alaihim ketika menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang sangat banyak sekali. Karena memiliki keutamaan yang besar. Hadis ini Sayyidul Istighfar ditutup dengan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya. Bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan dan mengampuni dosa-dosa kecuali engkau ya Allah. Jadi ini istighfar yang pertama yang dalam majelis ini. Istighfar yang kedua yang bisa kita bawakan dalam pertemuan kali ini, yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang dengannya saya berdoa dalam solat saya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa yang dengannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solatnya. Menunjukkan bahwasanya tempat berdoa adalah di dalam solat, bukan di luar solat. Sehingga dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang berdoa kepada Allah di luar solat seperti seseorang yang bertemu dengan raja, setelah dia ngobrol dengan rajanya, kemudian dia keluar dari istana raja, di luar dari pengawal dari istana raja, keluar dia sudah di luar area security, di luar area istana. Kemudian dia meminta kepada raja tersebut hajat-hajat yang dia inginkan, gambarannya. Sehingga waktunya berdoa ya di dalam sholat. Bisa ketika ruku, bisa ketika i'tidal, bisa ketika sujud. Bahkan sujud Allah katakan wasjud waqtarib.
Sujudlah engkau, maka engkau mendekat kepadaku. Dalam surat Al-Alaq Allah sebutkan. Dalam duduk di antara dua sujud, ketika sujud lagi, bahkan ketika tahiyat pun adalah waktu untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pernyataan dari Abu Bakar As-Siddiq, "Alimni du'aan," menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka berdoanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara siapapun juga. Bahkan tidak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak aji mumpung, Rasulullah hidup, orang yang paling soleh itu hidup, kemudian ketika memiliki keinginan, dia datang kepada Rasulullah, kemudian ya Rasulullah doakan saya ini dan itu. Tidak. Akan tapi apa? Ajarkan kepadaku satu doa. Dan ini adalah tarbiyah yang Rasulullah tarbiyahkan kepada para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang minta doa, akan tapi bukan sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, mereka tidak pernah meminta doa kepada Rasulullah. Akan tetapi mereka meminta diajarkan doa, kemudian mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah ketika Rasulullah hanyalah menjadi perantara antara manusia dengan Allah dalam bab menjelaskan tata cara ibadah. Adapun ketika mereka itu beribadahnya bagaimana, atau mereka itu beribadahnya kepada Allah, itu langsung kepada Allah tanpa ada perantara dari siapapun termasuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita berdoa, doanya langsung. Tidak berdoa kemudian ada orang soleh atau solehah, kita minta didoakan. Akan tapi doanya langsung. Mungkin dikecualikan adalah orang tua. Orang tua itu beda lagi. Orang tua artinya ibu dan bapak kita ya. Apabila yang masih memiliki ibu dan bapak, minta didoakan, maka itu adalah doa-doa yang sangat mujarab. Pernah saya suatu ketika menjadi penerjemahnya Syekh Abdul Razak hafizahullah. Ada pertemuan kecil, saya mendampingi dan diminta untuk menerjemahkan. Kemudian ada seorang bapak, dia menggandeng anaknya. Kemudian dia meminta kepada saya untuk menjelaskan kepada Syekh bahwasanya itu anak dia sakit. Dia sudah bawa anaknya kemana-mana, akan tetapi tidak sembuh. Dia meminta kepada Syekh supaya Syekh ini yang mendoakan anaknya, meruqyah. Meruqyah itu bagian dari doa. Ruqyah yang dibacakan itu bagian dari doa. Dan itu terjadi di hadapan saya dan saya pelaku di antara dua orang ini. Tidak saya menerima riwayat dari orang lain. Ini terjadi pada saya dan terjadi di depan saya. Dan terjadinya di Hotel Alia Perapatan. Kemudian Syekh dengan tawadhu'nya mengatakan, ini anak bapak. Iya. Bapak itu apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penundaan sedikit pun. Saya apabila berdoa untuk anak bapak, maka tidak memiliki keistimewaan dari apa yang dimiliki oleh bapak. Allahu Akbar. Dan ini kisah-kisah seperti ini menjadikan kita ingat bahwasanya apabila kita memiliki orang tua dan masih memiliki orang tua, maka itu adalah pintu ijabah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Abu Bakar, manusia yang paling soleh setelah para nabi dan para rasul. Ini Abu Bakar ini manusia yang paling soleh setelah para rasul dan para nabi. Karena manusia yang paling baik setelah para rasul dan para nabi itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dan manusia yang paling baik di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Orang yang paling baik.
orang yang paling memiliki jasa yang besar kepada Rasulullah. Dan orang yang paling luar biasa ibadahnya. Orang yang paling mengetahui tentang Islam. Tidak ada satu perkataan pun yang menyelisihi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul dari Abu Bakar ini. Maka Rasulullah SAW ajarkan kepadanya apa? Untuk beristighfar. Dengan sighah, dengan lafaz, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ditulis ya. Kalau ada papan tulis bagus nih. Allahumma inni zalamtu nafsi. Zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Saya ulangi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni boleh saya ulang lagi nanti. Innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang lagi ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi SAW katakan, katakanlah wahai Abu Bakar, dengan beristighfar kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, saya ini telah melakukan kepada engkau kezaliman. Saya telah melakukan kezaliman kepada diriku. Dengan kezaliman yang sangat banyak. Di dalam istighfar ini pun disebutkan bagaimana ketika beristighfar kepada Allah diiringi dengan pengakuan terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ingat, pengakuan dosa ini bukan kepada manusia loh. Akan tetapi kepada siapa? Allah. Tidak boleh seseorang ketika melakukan dosa, kemudian melakukan pengakuan dosa di hadapan manusia. Ketika melakukan hal tersebut, bisa jadi termasuk orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan model yang demikian tidak diampuni oleh Allah. Apabila seorang memiliki dosa antara dia dengan Allah, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tirai antara dosanya dengan mata-mata manusia, jangan kita singkap tirai tersebut. Sudah menjadi rahasia antara kita dengan Allah. Tidak boleh setelahnya ketika bertobat bercerita, enggak boleh. Ditakutkan
Orang yang tidak terpikir dengan dosa yang kita lakukan, dia melakukannya. Ditakutkan juga nanti kita yang sudah bertobat pengen balik. Bahaya. Pengakuan dosa ini kita berikan kepada Allah dalam istighfar kita seperti yang kita lakukan dalam Sayyidul Istighfar dan dalam doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan ditonjolkan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawasul dengan sifat Allah bahwasanya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, oleh karenanya ampunilah saya dengan ampunan dari sisi Engkau. Warhamni, dan berilah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jenis yang kedua. Satu lagi ya, jenis yang ketiga. Mau satu lagi? Masih ada waktu Syekh Aiman? Jenis yang ketiga dengan mengucapkan astaghfirullah. Dengan mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya ulang pelan ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan, masih perlu saya ulang? Sekali lagi ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu, mana tadi saya lupa. Wa atubu ilaih. Udah semua ya, bisa semua. Disebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Zaid Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya yang berkaitan dengan hadis ini. Man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni. Wa in kana farra minaz zahf, walaupun dia itu telah melarikan diri ketika bertemunya orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman dalam berperang. Berperang itu tidak boleh seseorang melarikan diri. Dan ketika seorang melarikan diri dalam berperang, maka orang tersebut telah melakukan dosa besar. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya istighfar, termasuk dalamnya hadis astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dengannya bisa menghapus dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Di pertemuan kali ini kita sebutkan 3 lafaz, 3 sighah dari istighfar. Sayyidul istighfar, istighfar yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, dan yang ketiga
Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membacanya diampuni walaupun dia lari dari peperangan dan melakukan dosa besar artinya. Seseorang ketika beristighfar dan dalam doa-doa yang lain yang terkadang Rasulullah SAW membacanya lebih dari satu kali satu cara membacanya, seperti doa iftitah, seperti doa ruku, doa sujud, doa i'tidal. Kan bacaan-bacaannya banyak dari Rasulullah. Begitu juga ketika istighfar. Maka untuk yang demikian, kita dianjurkan ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dengan satu istighfar saja. Akan tetapi berpindah-pindah. Dari istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, dari istighfar Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, dari istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai selesai, dari istighfar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dari istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dipindah-pindah terus. Supaya apa? Yang pertama menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kita berpatokan dengan satu istighfar saja, kemudian kita melalaikan istighfar-istighfar yang lain. Begitu juga dengan doa iftitah. Kan banyak kan rupanya. Jangan kita berpatokan satu saja kemudian kita seakan-akan enggan dengan iftitah-iftitah yang lainnya. Yang kedua, kita menghadirkan hati kita dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pindah-pindah istighfar ini. Karena apabila kita hanya berpatokan satu istighfar saja, bisa jadi lisannya beristighfar akan tetapi hatinya lalai. Hatinya lalai. Karena apa? Karena sudah biasa. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak ada efeknya sama sekali. Akan tapi apabila dirubah-rubah, lebih-lebih sambil menyelami maknanya, sambil mengingat-ingat apa yang dibahas dalam kajian, maka akan lebih hadir hatinya dalam apa yang ia lafazkan dengan lisannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau itu Rabbku. Ingat, jadi hatinya ikut memahami apa yang dibacakan oleh lisannya. Habis, Syekh. Masih bisa? Ya? Pertanyaan ada? Lebih-lebih istighfar ini disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, akthiru minal istighfar. Perbanyaklah dari istighfar kepada Allah. Baik di rumah kalian, ketika kalian mau makan, ketika kalian di jalan, apalagi kita yang tinggal di Jakarta ini waktunya habis di jalan ya. Penuhi dengan istighfar, jangan dengan ngomel. Jangan dengan update status, jangan istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan lampunya merah lagi, malah ngomel sama lampu merah. Jangan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ingat lafaz yang kedua apa? Lafaz yang ketiga apa? Diamalkan. Ilmu apabila datang, kemudian tidak kita amalkan akan hilang. Akan tapi apabila ilmu datang, kita amalkan maka kita ikat di hati kita. Kemudian kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, wa fi aswaqikum wa fi majalisikum, bahkan di pasar-pasar pun kalian beristighfar, di tempat-tempat majelis kalian beristighfar, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui kapan maghfirah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Ustadz, tim DKM, dan kaum muslimin senantiasa dalam penjagaan Allah. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya agar lebih menghayati dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang saya sebutkan, dengan kita berpindah-pindah dalam beristighfar. Tidak dengan satu sighah saja, tidak dengan satu lafaz saja. Yang kedua, dengan berupaya menyelami makna dari istighfar tersebut. Apa korelasinya ketika beristighfar dengan mengatakan Allahumma inni zalamtu nafsi? Sehingga dengannya ketika seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lebih hadir, memahami apa yang ia bawakan. Pertanyaan yang berikutnya, saya telah menggunakan uang suami dan saya tidak tenang. Lalu saya mengakui dosa tersebut kepada suami. Apakah saya salah Ustadz karena mengakui dosa tersebut kepada suami? Dilihat dari kondisi. Apabila suaminya itu termasuk orang yang tidak memberikan kepadanya hak-haknya, maka ketika mengambil dari harta suami itu secukupnya saja, maka itu tidak mengapa, bukan termasuk perbuatan dosa. Akan tetapi apabila suaminya itu sudah memberikan kepadanya hak-haknya, kemudian masih saja dia tidak merasa terpenuhi, ataupun dia kemudian mengambil uang dari suami, baik dari ATM atau banking, dari macam-macamnya bisa dia ambil tanpa izin dari suami, dan suami bukan dari kategori suami yang pelit, maka ini termasuk perbuatan yang harus dia itu meminta maaf kepada suami. Adapun dia mengatakan saya mengakui dosa tersebut kepada suami, maka ini sudah tepat. Karena dosa yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang berkaitan dengan hak-hak adami, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ikut campur, kecuali apabila yang dizaliminya itu memberikan maaf, memberikan halal. Sehingga termasuk dosa yang dianggap manusia ringan, dan itulah dosa besar, adalah dosa ghibah. Ghibah termasuk kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Maka dosa ghibah ini tidak mungkin seorang minta maaf kepada yang digibahi apabila orangnya telah meninggal dunia. Karena tidak mungkin yang lainnya, ahli warisnya, memberikan maaf kepada orang yang melakukan kezaliman terhadap seseorang. Jadi dosa yang berkaitan dengan manusia, antara manusia, tidak Allah Subhanahu wa taala maafkan kecuali apabila ada islah, ada istihlal di antara keduanya. Yang melakukan dosa minta maaf kepada orang yang berbuat yang dizalimi. Apabila yang berkaitan dengan harta, maka wajib dia kembalikan. Misalnya mengambil uangnya berapa, ataupun mengambil barangnya apa, dia kembalikan. Bahkan yang berkaitan dengan ghibah pun, apabila orangnya mengetahui pelakunya telah bergibah kepadanya, maka dia harus minta maaf. Anggaplah orang yang digibahi itu mungkin lagi bokek, dia ngomong, saya tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan maaf kepada engkau kecuali kau berikan kepada saya 2 juta. Ya usahakan dikasih. Dunia gampang, adapun yang berkaitan dengan nanti di akhirat, ini adalah sesuatu yang berat. Jadi yang dilakukan ini benar, yang tidak boleh dosa-dosa yang berkaitan antara seseorang dengan Allah. Maaf, misalnya perbuatan zina. Dulu pernah dia lakukan, kemudian setelah dia ngaji, setelah dia itu memakai baju yang syar'i yang telah Allah perintahkan, kemudian dia cerita kepada orang lain. Ini termasuk suatu yang tidak boleh. Tirai yang terada antara dia dengan dosanya yang telah Allah berikan, jangan dikoyak, termasuk kepada suaminya, kepada siapapun juga, sudah tutup rapat-rapat antara dia dengan Allah.
Pertanyaan berikutnya, kirim Fatihah untuk anak, suami dan diri sendiri, apakah sampai? Kirim Al-Fatihah yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia, ini adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang dicontohkan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai menanam satu jenazah dengan mengatakan istaghfiru li akhikum. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian. Jadi apabila kita mau mendoakan dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita, baik ayah, ibu, anak dan yang lainnya, dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berzikir. Oh, menyebut dengan berzikir menyebut Asmaul Husna. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Asmaul Husna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Menghitung di sini yang dengannya seorang mendapatkan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama mengetahuinya, kemudian mempelajarinya, dan kemudian berakhlak dengannya, maka seseorang dengannya bisa masuk surga. Bisa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Bisa termasuk yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Oh. Dibacain Al-Fatihah. Masih hidup gitu. Kau mau ngobatin anak sendiri. Nyampe itu maksudnya apabila anak dan suaminya itu ada di dekat yang meruqyah. Maka ketika meruqyah pada hakikatnya setiap orang dan masing-masing itu bisa meruqyah. Selama ruqyahnya adalah dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang telah dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, dan dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya. Tidak dengan bahasa yang dia seakan-akan menggunakan bahasa Arab, baik dia yang berkata dan orang yang ngerti bahasa Arabnya tidak memahami apa yang dia ucapkan. Dan memiliki keyakinan bahwasanya apa yang ia lakukan yang berpengaruh adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan apa yang ia lakukan ataupun bukan apa yang ia bacakan. Jadi selama hal tersebut dilakukan dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan, maka tidak mengapa untuk seseorang meruqyah orang lain. Lebih-lebih yang diruqyah itu adalah anaknya, maka lebih mujarab lagi. Adapun istri kepada suami ya bisa sebagaimana seseorang dengan orang yang lain, maka itu bisa bermanfaat untuk yang diruqyah. Dengan ketentuan orang yang diruqyahnya ini tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Karena meminta ruqyah kepada orang lain adalah dibolehkan, akan tetapi menunjukkan orang yang condong kepada ruqyah orang lain itu hatinya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya sendiri mampu membaca ayat-ayat yang dibacakan oleh orang yang
ngeruqyah. Lebih-lebih diyakini apabila yang baca bukan si fulan, maka efeknya tidak akan manjur. Ini lebih bahaya lagi. Ya. Witir ini maksudnya ketika sholatnya, Bu. Iya, ketika sholatnya bisa. Ketika sholatnya bisa, karena pada hakikatnya istighfar itu kita berdoa kepada Allah. Begitu juga ketika kita selesai witir, selesai witir, seperti yang saya sebutkan, waktu yang afdol dalam istighfar itu adalah waktu sahur, waktu sahar, menjelang waktu fajar. Maka kita beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yang tadi kita bahas. Bisa, Bu? Ya. Kalau yang berkaitan dengan apa yang sudah tercantum dari Nabi, kita berhenti dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tidak tambahkan dengan tambahan-tambahan yang lain. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu yang paling manjur. Gitu. Cukup ya? Ya, kita cukupkan. Semoga setelah ini kita termasuk orang-orang yang paling banyak beristighfar. Kita latih diri kita untuk beristighfar. Tanpa kita menghitung-hitungnya. Tanpa kita menggunakan alat sudah 100 belum, sudah 200 belum, tidak. Terus menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada bengong, daripada diam, kita isi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang beruntung ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan kita diisi dengan istighfar yang sangat banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.